Bapak Ibu dosen, kita ketahui bahwa dosen PTS itu gajinya kan di bawah UMR atau UMP ya. Tapi kalau mau pindah kampus, malah diminta bayar kompensasi. Nah, ini adil atau justru keliru secara aturan? Jadi ini kita akan bahas di dalam video kali ini. Oleh karena itu, tetap stay tune di channel saya. Nanti kita akan bahas secara mendalam. Tapi sebelum kita membahas lebih mendalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu dosen bahwa informasi ini itu bukan untuk menggurui ya, tetapi berdasarkan dari keluhan beberapa dosen yang memang merasakan sesuatu hal yang tidak adil gitu ya. Nah, kita awali saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Bapak Ibu dosen mungkin pernah mendengar kasus dosen yang ingin pindah home base ke kampus lain ya, tetapi minta surat lolos butuh. Bahkan diminta bayar kompensasi. Padahal selama ini gajinya itu di bawah standar upah minimum. Nah, pertanyaannya adalah sederhananya tapi sangat penting ya. Pertanyaan sederhananya itu sangat penting. Apakah ini benar secara aturan? Apakah ini adil secara etika akademik? Ya, jadi dalam video kali ini saya akan bahas secara jernih dan berbasis regulasi supaya Bapak Ibu dosen itu tidak lagi bingung, tidak takut, dan tidak tahu hak serta posisi hukumnya ketika ingin pindah kampus. Jadi pastikan Bapak Ibu guru tetap stay tune di channel ini, di video ini, dan saksikan sampai full ya. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk menulis di jurnal Scopus, jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, kemudian di jurnal, di buku-buku, buku referensi, buku monograf, atau buku ajar, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, yang pertama dulu yang melatar belakangi Bapak Ibu dosen, jadi konteks pindah home base eksternal antar kampus itu dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia, home base dosen merujuk pada perguruan tinggi tempat dosen tersebut terdaftar secara administratif dan menjadi basis pemenuhan beban kerja dosen di PDTikti, sertifikasi dosen, jenjang hingga jenjang karir akademik. Nah, ketika dosen pindah home base ya eksternal antara kampus ya, baik PTS ke PTS atau PTS ke PTN atau sebaliknya gitu, maka yang pindah itu bukan hanya tempat mengajar tetapi juga induk kepegawaian dosennya, kemudian tanggung jawab pembinaan karir, kewenangan penilaian kinerja, sama status administratif di PDTikti. Nah, karena itu, perpindahan ini bukan sekedar mutasi biasa, tetapi melainkan perubahan status kelembagaan dosen. Nah, apakah dosen yang pindah home base itu sebenarnya diperbolehkan ya? Jadi kalau home base itu kan perguruan tinggi induk ya, dan menjadi dasar BKD tadi itu ya, PDTikti, sertifikasi, dan jenjang karir dosen. Nah, pindah home base eksternal itu berarti ya kita tahu sendiri ya, berarti pindah dari kampus ke kampus gitu ya, baik itu ke PTS ke PTS atau PTS ke PTN atau sebaliknya gitu. Tapi jarang sekali ya kalau PTN ke PTS, itu sangat jarang sekali ya, kecuali misalnya ada profesor-profesor PTN yang mau tetap berkarir sebagai dosen meskipun sudah pensiun ya, dan itu banyak ya yang terjadi. Itu yang saya lihat di di kota-kota besar semacam itu. Nah, kalau di luar negeri perpindahan antara profesor itu sudah sangat biasa dan tidak ada yang harus diperdebatkan sebenarnya. Jadi profesor yang pindah dari PTS ke PTN ataupun PTN ke PTS itu sudah menjadi hal yang biasa. Nah, itu yang sepertinya kalau di Indonesia itu belum bisa ya seperti di luar negeri. Nah, kenapa? Karena kalau di luar negeri itu sistem pendidikannya sudah bagus. Kemudian fasilitas antara kampus itu sama, hampir sama. Kualitas dosennya juga sama, karena yang boleh menjadi dosen itu kalau di luar negeri itu adalah yang sudah S3 ya. Bahkan mereka punya syarat-syarat tertentu ya, misalnya harus postdoc dulu semacam itu. Sehingga kualitasnya itu merata. Jadi ketika profesor pindah kampus itu ya biasa aja sebenarnya. Nah, di Indonesia aja yang masih sangat diperdebatkan ya kalau untuk pindah home base ya. Padahal seseorang untuk pindah home base itu kan punya tujuan tertentu ya, baik untuk karir dan lain sebagainya. Apakah perlu surat lulus butuh ya? Ini yang banyak dipertanyakan oleh dosen-dosen ya. Nah, jawaban normatifnya itu iya ya.
masih dibutuhkan. Itu jawaban normatifnya. Tetapi kalau misalnya kita lihat di Permendikti nomor 500 ya, Permendikbud nomor 500 tahun 2024, masih di zamannya Pak Nadiem, sebenarnya lolos perpindahan home base antar kampus itu tidak dibutuhkan lolos sebetulnya. Nah, sayangnya kan aturan itu apakah masih diberlakukan atau tidak gitu ya. Jadi kembali lagi ke jawaban normatifnya, apakah masih dibutuhkan surat lolos butuh? Ya masih, seperti itu. Jadi dalam praktik regulasi pendidikan tinggi, surat lolos butuh itu atau surat sejenisnya, nama biasa berbeda ya antar kampus ya, itu berfungsi sebagai bukti bahwa perguruan tinggi asal itu melepas dosen secara sadar dan administratif. Kemudian bukti tidak adanya sengketa kepegawaian di kemudian hari. Kemudian dasar legalnya untuk perubahan home base itu di PDPT Dikti gitu. Jadi tanpa surat ini, kampus tujuan berisiko bermasalah secara hukum dan administratif. Nah, terutama saat validasi PD Dikti, kemudian audit akreditasi, pengajuan jabatan fungsional, bahkan sampai sertifikasi dosen. Jadi, secara sistem dan tata kelola, surat lolos butuh itu masih dianggap penting dan diperlukan, meskipun ya tidak selalu tertulis eksplisit ya dalam satu pasal tunggal gitu. Nah, lalu bagaimana dengan isu kompensasi ya ke PTS asal ya jika seseorang itu apa pindah ya ke home base antara kampus gitu ya. Jadi isu kompensasi ini sebenarnya ya tidak ada aturan nasional yang mewajibkan dosen membayar kompensasi ya. Undang-undang dan Permendikbud tidak juga mengatur kewajiban tersebut gitu. Berarti dengan kata lain itu adalah kewenangan dari masing-masing kampus. Nah, disinilah sering terjadi kesalahpahaman dan ketimpangan praktik. Jadi kembali ke regulasi nasional, jadi tidak ada aturan nasional yang mewajibkan dosen itu membayar kompensasi finansial kepada PTS asal ya saat pindah kampus. Tidak ada dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi, kemudian Permendikbud terkait dosen atau aturan PD Dikti ya yang menyatakan dosen wajib mengganti jasa PTS secara uang gitu. Lalu kenapa di lapangan itu sering diminta kompensasi ya? Kenapa sering diminta ini oleh yayasan misalnya atau badan penyelenggara? Ini biasanya bersumber dari satu perjanjian kerja internal atau kontrak dosen yayasan. Nah, pertanyaannya kalau misalnya tidak ada kontrak kerja, nah itu berarti kan bisa saja ya. Nah, kemudian kebijakan sepihak yayasan. Nah, dalih investasi kampus itu mulai dari biaya rekrutmen, pembinaan, pelatihan, dan lain sebagainya. Namun perlu digarisbawahi bahwa perjanjian internal tidak boleh bertentangan dengan asas keadilan, kepatuhan, dan perlindungan tenaga pendidik. Gitu. Nah, selain itu adalah kondisi nyata di PTS. Jadi, kita ketahui bahwa dosen yang pindah ke PTS antara PTS atau bahkan ke PTN ke PTS, PTS ke PTN itu ya karena memang didasari satu gaji di bawah UMP ya. Kemudian beban tridharma itu penuh sama halnya dengan yang ada di PTN. Kemudian bahkan menjadi penopang akreditasi kampus. Nah, ini yang seringkali dirasakan oleh teman-teman dosen itu merasa tidak adil ya semacam itu sehingga mereka itu ingin berkarir yang jauh lebih baik ya dan bisa menjanjikan. Apalagi kita tahu sendiri ya kondisi pendidikan di Indonesia saat ini ya, di mana PTS itu saat ini itu merasa kesulitan ya untuk mendapatkan mahasiswa. Padahal kita ketahui bahwa mahasiswa itu sebagai salah satu sumber utama penghasilan dari PTS gitu ya. Berbeda dengan PTN yang memang mereka mendapatkan subsidi dari pemerintah. Sebenarnya kalau PTN itu hanya cukup duduk manis saja di kampus, itu pasti mahasiswa akan datang sendirinya ke PTN. Karena pola pikir masyarakat di Indonesia itu, PTN itu masih dianggap sebagai prestisius gitu ya. Jadi anak-anaknya yang kuliah di PTN itu masih dianggap wow gitu. Nah, itu berbeda sekali dengan pola pendidikan yang ada di luar negeri gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita dalam sistem penerimaan mahasiswa baru itu bahkan tidak dikontrol ya oleh kementerian. Nah, ini tinjauan etika dan keadilan ya. Kalau kita lihat bahwa masalah keadilan gaji dosen PTS yang rendah ya. Jadi ini poin krusial yang sangat sensitif ya. Banyak dosen yang digaji di bawah UMP itu tidak dapat jaminan sosial layak, tetap dituntut tridharma penuh, kemudian menjadi tulang punggung akreditasi kampus. Dalam kondisi seperti ini itu menuntut kompensasi uang saat dosen pindah, yang kemudian menimbulkan
pertanyaan serius ya, di mana keadilan profesi dosen, kemudian apakah jasa dosen sudah dihargai secara layak sejak awal, apakah kompensasi tidak justru menjadi bentuk ya pembatasan mobilitas kerja. Nah, saat etika akademik dan ketenagakerjaan menahan dosen dengan beban finansial, sementara hak dasarnya tidak dipenuhi, adalah praktik yang patut dipertanyakan. Nah, posisi ideal yang seharusnya terjadi itu adalah secara sehat dan adil itu harus satu ya, surat tugas butuh itu tetap ada sebagai mekanisme tertib administrasi. Kemudian yang kedua itu tidak ada kewajiban kompensasi uang, kecuali misalnya ada beasiswa ikatan dinas yang jelas, ada pelatihan khusus dengan klausul yang adil. Atau yang ketiga itu kampus fokus pada satu menciptakan lingkungan kerja yang layak, gaji yang manusiawi, hubungan profesional ya, bukan relasi menahan gitu. Nah, itu yang terjadi di kita. Jadi secara kesimpulan, dosen itu sebenarnya kan kita ketahui ya sebagai tenaga profesional. Nah, mobilitas karir itu perlu dilindungi secara adil dan manusiawi. Oke, saya kira cukup menjawab ya pertanyaan Bapak Ibu guru terkait dengan home base ini. Saya kira cukup sekian, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.